Bacaan Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Tema renungan kita adalah hal utama dalam hidup. Kisah Maria dan Marta adalah kisah yang sudah sering kita baca atau dengar. Saat ini kita mendapat kesempatan untuk merenungkan kembali cerita dua orang bersaudara dalam Injil Lukas. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan memberitakan Injil, ia dan murid-muridnya tiba di rumah Marta dan Maria. Menurut informasi, rumah Maria dan Marta adalah sinagoge tempat orang-orang pada abad mula-mula berkumpul dan beribadah. Dan Marta adalah seorang diaken yang bertugas untuk menyiapkan ibadah dan makanan. Karena itu ia merasa bertanggung jawab untuk menjamu Yesus dan murid-muridnya. Namun berbeda dengan Maria. Ketika Yesus mengunjungi mereka, ia menemukan kesempatan yang indah untuk mendengarkan ajaran Yesus dan duduk di kaki Yesus. Cara Maria dan Marta menyambut Yesus berbeda. Mana yang baik atau lebih benar dari keduanya? Marta melihat cara Maria tidak benar atau tidak sopan. Ia tidak berusaha membantu Marta menyiapkan jamuan untuk melayani Yesus dan murid-muridnya. Tapi justru duduk diam dan mendengarkan Yesus. Karena itu Marta menegur Maria sekaligus minta Yesus untuk mengingatkan sikap Maria. Tapi Tuhan Yesus justru menjawab dengan pandangan yang berbeda pada ayat 41-42. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Yesus menempatkan sikap Maria pada pilihan yang terbaik untuk membangun atau untuk pertumbuhan iman, spiritualitas, dan pengenalannya akan Yesus dan Injil yang diberitakannya. Maria memilih yang utama dalam membangun hidupnya. Sebab yang utama dalam hidup bukan soal makan, minum, atau materi, tapi yang utama adalah pengenalan akan Allah dan firman-Nya. Kita dapat membangun kehidupan yang berkualitas dan sejahtera jika kita memiliki dasar pemahaman yang benar tentang sumber kehidupan dan berkat itu. Lantas apakah Maria salah? Apakah Marta salah? Tidak. Namun ia kurang tepat memprioritaskan apa yang paling utama, paling mendasar sebagai kebutuhan hidupnya. Jamuan kebutuhan jasmani penting, namun jangan jadikan itu prioritas pelayanan kita. Utamakan pengenalan akan Allah sebagai sumber hikmat dan kearifan untuk menjalani hidup ini. Belajar dari sikap Maria dan Marta, marilah sebagai umat Tuhan, khususnya para ibu-ibu, mari kita mengkombinasikan sikap kedua orang bersaudara ini, Maria dan Marta. Di sisi lain, milikilah waktu yang indah untuk berdiam di kaki Yesus. Sisihkan waktu yang indah untuk mendengarkan pengajarannya. Sisihkan waktu yang indah untuk bertemu dengan Allah dan membangun relasi yang intim dengan Allah dalam saat teduh. Namun, sambil tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai ibu yang melayani dengan sikap Marta, peduli pada kebutuhan sesama yang membutuhkan di sekeliling kita.
terutama bagi keluarga yang adalah jemaat pertama yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan kami malam ini. Kami diajarkan untuk memilih hal yang utama dalam hidup ini seperti Maria, yaitu memprioritaskan duduk di kaki Yesus dan mendengar ajarannya. Tolong kami Tuhan untuk selalu menyadari dan mengingat hal ini, agar kami jangan hanyut pada rutinitas kehidupan kami dan melupakan hal yang utama itu. Tolong kami agar selalu membangun dan menyisihkan waktu bersaat teduh dan membangun hubungan yang intim dengan Allah sebagai sumber hidup dan kesejahteraan kami. Mampukan kami pula untuk memiliki sikap peduli seperti Marta, agar kami dapat melayani sesama kami dengan tulus. Ampuni dosa-dosa kami. Amin.